Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota saya sendiri, Putri Amelia Dahari. Ada rekan saya Lulu Rahma Aulia, Mita Novitasari, dan juga Fadila Zikra Rahma. Kami dari kelas 7C Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini kami akan menjelaskan mengenai yang pertama ada kategori usaha, yang kedua ada konsumen potensial, yang ketiga ada produk yang kami jual, yang keempat ada sumber daya, yang kelima ada pemasaran yang telah kami lakukan, dan yang terakhir ada kami juga akan melaporkan keuangan yang telah kami dapatkan. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan. Yang pertama ada kategori usaha. Nah, usaha yang kami lakukan itu termasuk ke dalam kategori usaha kuliner gitu ya, karena kami menjual makanan ringan gitu ya, makanan ringan churros gitu ya. Ini salah satu logonya. Terus apa atau alasan kami memilih usaha kuliner? Karena yang pertama gitu ya, dari segi modal dalam usaha kuliner itu modal yang kami keluarkan itu tidak terlalu besar gitu ya, sehingga masih terjangkau oleh kami gitu ya selaku mahasiswa. Yang kedua, bahan bakunya itu sangat mudah ditemukan gitu ya di mana-mana gitu, mau di warung, mau di toko, dan di tempat lain-lainnya itu sangat mudah ditemukan. Sehingga kami memutuskan untuk menjual usaha kuliner gitu ya. Dan juga mengapa kami memilih kategori usaha kuliner juga karena sekarang itu banyak sekali gitu ya kalangan, bukan hanya anak muda tapi juga kalangan orang dewasa dan juga anak-anak gitu ya yang senang akan kulineran gitu ya. Mungkin seperti itu kategori usaha yang kami jual. Selanjutnya mungkin saya akan serahkan kepada rekan saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan membahas mengenai segmenting, targeting, dan positioning. Segmenting merupakan kumpulan konsumen yang memiliki karakteristik yang relatif sama, tetapi setiap segmen mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Sedangkan targeting sendiri merupakan analisis permintaan untuk menargetkan ukuran pasar perbedaan calon konsumen dengan yang lain, dan akses untuk mendekati calon konsumen. Kami melakukan analisis segmenting targeting untuk produk kami, yaitu Miki Churros. Yang pertama, kami memiliki 4 kriteria, yaitu jenis kelamin, usia, tingkat pendapatan, dan tempat tinggal. Nah, untuk jenis kelamin sendiri kami memiliki 2 kelompok, yaitu kelompok laki-laki dan perempuan. Dan yang dipilih adalah dua-duanya, yaitu laki-laki dan perempuan, karena alasannya yaitu churros merupakan makanan yang tidak hanya dikonsumsi oleh laki-laki ataupun perempuan saja, tetapi dapat dikonsumsi oleh keduanya. Lalu untuk kriteria usia kami memiliki 4 kelompok, yaitu bayi balita, remaja, dewasa, dan manula. Kami memilih 2, yaitu remaja dan dewasa, karena churros ini memiliki tekstur yang renyah dan memiliki rasa yang manis sehingga kurang cocok untuk balita dan manula. Selanjutnya ada yang ketiga, ada tingkat pendapatan. Kami memiliki 3 kelompok, yaitu atas, menengah, dan bawah. Dan yang kami pilih adalah ketiganya karena churros memiliki harga yang terjangkau sehingga orang dengan pendapatan baik di bawah, menengah, dan atas dapat membelinya dengan mudah. Selanjutnya untuk tempat tinggal, kami memiliki 2 kelompok, yaitu perkotaan dan pedesaan. Dan kami memilih untuk perkotaan karena churros merupakan makanan yang baru atau kurang familiar di daerah pedesaan itu sendiri. Selanjutnya ada positioning, yaitu positioning dilakukan untuk bisa masuk gitu ya ke dalam otak konsumen agar mereka bisa mengingat brand serta keunggulan produk yang ditawarkan. Contohnya dengan memberikan slogan. Nah, untuk slogan produk kami sendiri yaitu Indulge with Michu,
never miss a bite. Jadi sesuai dengan yang analisis yang tadi kami lakukan, yaitu churros dapat dikonsumsi oleh laki-laki maupun perempuan, memiliki tekstur yang renyah dan rasa manis, sehingga biasa disukai oleh kalangan remaja dan dewasa dan tidak cocok untuk bayi dan manula. Lalu memiliki harga yang terjangkau sehingga orang dengan tingkat pendapatan bawah, menengah, dan atas dapat membelinya dengan mudah. Serta churros sendiri merupakan makanan yang familiar di daerah perkotaan. Nah, selanjutnya untuk inovasi dan keunikan produk kami, yaitu inovasi yang kami lakukan. Biasanya kan churros itu hanya memiliki bentuk panjang dan bertekstur bergerigi di samping-sampingnya. Tetapi kami menginovasikannya dengan berbentuk Mickey. Itulah alasan kami menamainya, yaitu Mickey Churros, karena berbentuk kepala Mickey. Kami juga memiliki beberapa saus, yaitu yang pertama ada coklat, strawberry, dan matcha, dan topping sprinkle di atasnya, yaitu agar menambah kecantikan tampilan dari Mickey Churros yang kami miliki. Oke, mungkin sekian dari penjelasan segmenting, targeting, dan positioning, serta inovasi dan keunikan produk yang kami miliki. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Halo, saya Fadila akan melanjutkan laporan tentang sumber daya manusia dan pemasaran untuk produk kami, yaitu Mickey Churros. Pertama-tama tentunya kami memilih terlebih dahulu untuk ketua timnya, lalu setelah itu kami memilih spesialis-spesialis di bidang-bidang tertentu sesuai dengan keahlian kami masing-masing, walaupun pada akhirnya nanti kami akan bekerja sama bersama-sama untuk membuat produk dan memasarkan produk. Ketua tim kami telah memilih Nisha Novitasari, lalu Nisha juga berfokus kepada bidang manajemen dan pengaturan keuangan. Lalu saya dan Amel berfokus kepada pemasaran produk serta promosi produk di sosial media maupun secara langsung. Lalu Lulu berfokus kepada produksi produk serta penyediaan bahan-bahan. Nah, untuk sumber daya, kita tidak terbatas pada pengetahuan saja, namun kita juga bersemangat dan berdedikasi karena kami percaya bahwa semangat yang positif adalah salah satu kekuatan terbesar kami. Nah, sekarang mari kita bahas mengenai pemasaran. Untuk lokasi usaha kami yaitu berada di Jalan Pandawangi, Cibiruwetan. Untuk mencapai pelanggan, kami menggunakan berbagai saluran distribusi, mulai dari penjualan secara langsung maupun promosi online melalui media sosial. Nah, untuk upaya membangun hubungan dengan pelanggan, kami juga aktif di media sosial dan menjalankan promosi khusus dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan serta meningkatkan kesadaran merek kami sendiri, yaitu Mickey Churros. Nah, bagi kami hubungan dengan pelanggan sangat penting. Kami mendengarkan umpan balik, kritik dan saran, serta masukan-masukan dari para pelanggan kami. Lalu setelah itu kami terus berusaha untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan kami. Hal ini sangat membantu kami untuk membangun basis pelanggan yang setia. Itulah gambaran sedikit mengenai Mickey Churros, mulai dari sumber daya manusia dan pemasarannya. Tim kami tentunya berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dalam setiap langkahnya, dan kami juga sangat berterima kasih kepada semua pelanggan yang sudah mempercayai kami. Terima kasih. Saya Lulu Rahma Aulia dengan NIM 2109072. Nah, di sini saya akan menyampaikan laporan keuangan dan juga proyeksi laba rugi dari penjualan Mickey Churros ini. Untuk yang pertama, ini ada HPP dan balik modal. Di sini ada biaya produksi. Yang pertama, biaya bahan baku langsung atau BBBL. Nah, ini ada bahan-bahannya. Ada terigu sebanyak 2 kg, harganya 20.000. Ada gula, kita pakai 1/4 kg, harganya 5.000. Ada margarin setengah kilogram, 14.000. Vanili cair 1 botol, harganya 6.000. Kemudian ada kertas roti 1 lembar, harganya 3.000.
ada coklat batang itu sebanyak 1 batang harga 13.000. Terus ada coklat strawberry dan juga matcha, kita beli 3 batang dengan jumlah harganya 33.000. Terus kita beli sprinkle juga 1 bungkus harganya 3.000. Kita beli minyak 1 liter harganya 17.000. Ada plastik segitiga sebanyak 16 buah harganya 4.000. Telur 1 kg harganya 29.500. Dan juga susu UHT sebanyak 2 buah harganya 12.000. Dan untuk total biaya bahan baku langsung ini adalah 159.500. Nah, kemudian dilanjut untuk biaya tenaga kerja langsung. Karena kita ada 4 orang anggota, jadi dikali 10.000. Untuk biaya totalnya dari tenaga kerja langsung ada 40.000. Kemudian untuk biaya pendukung, nah biaya pendukungnya ini ada kemasan, kita beli 30 pieces harganya 35.000. Ada cetakan 6 pieces harganya 5.000. Dan juga gas, isi ulang gas 1 buah harganya 23.000. Untuk biaya pendukung ini totalnya 63.000. Kemudian untuk total keseluruhan dari biaya produksi ini adalah 262.500. Nah, kemudian kita lihat ya di tabel untuk total biaya baku langsung tadi 159.500, terus biaya tenaga kerja ada 40.000, biaya pendukung ada 63.000. Total biaya produksi keseluruhan yaitu 262.500. Nah, untuk jumlah produk yang kita jual atau yang terjual itu ada 23 bungkus gitu. Nah, kemudian kita akan menghitung berapa gitu untuk harga atau modal untuk perbungkusnya. Jadi untuk modal itu 262.500 dibagi ke 23 bungkus ini. Jadi modal untuk 1 bungkus atau 1 piecesnya itu adalah 11.413 rupiah. Nah, kemudian kita hitung juga nih untuk HPP per bungkusnya. Tadi udah ada 11.413 rupiah. Kemudian harga jualnya kita jual 15.000 gitu. 15.000. Jadi keuntungan per bungkusnya harga jual ini dikurangi HPP per bungkus. Jadi untuk keuntungan per bungkus sebesar 3.587 rupiah gitu. Nah, jadi untuk total laba penjualan kita 23 bungkus ini dikali 3.587 rupiah, jadi totalnya 82.500. Jadi dapat disimpulkan untuk laporan laba rugi kita di sini memiliki keuntungan. Jadi dapat hitung ya pendapatan. Jadi dari pendapatan total kita 23 bungkus dikali 15.000 itu sebesar 345.000 rupiah. Kemudian dari beban atau jadi biaya produksi tadi totalnya sebesar 262.500 itu dikurangi gitu ya sama pendapatan dikurangi beban. Jadi untuk laba bersih atau pendapatan dikurangi beban adalah 82.500. Jadi di sini alhamdulillah kita mendapatkan keuntungan ataupun mendapatkan laba sebesar 82.500 dengan 1 kali penjualan. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.